kita masuk di segmen terakhir dari Happy Parenting bersama Ibu Vera Yanti Tio dan Pak Asip, orang tua dari Gabriela Cheryl Howard yang meninggal 17 September 2015, hampir 1 tahun lebih yang lalu. Tadi kita sudah bahas hobi dari Gaby. Gaby paling suka menggambar ya Bu? Iya. Gambar-gambarnya tadi sudah ditunjukkan bagaimana Gaby demen sekali menggambar. Selain menggambar suka apa lagi sih? Main sepeda. Sepeda? Iya. Sering main sepeda Pak Iya, Asip? sepedanya itu saya beliin buat dia pas dia ulang tahun. Jadi kami bungkus pakai kertas kado. Itu sepedanya sampai sekarang sepedanya juga masih ada. Jadi dia selalu suka main sepeda kalau pulang sekolah, bolak-balik. Chelsea, hubungan Chelsea dengan kakaknya yang tentunya teman bermain setiap hari bersama-sama pada saat harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kakaknya harus tiba-tiba hilang. Bagaimana untuk bisa saat itu menenangkan? Iya, dia Chelsea. awalnya Chelsea suka bilang, katanya kan dia tahu si Gaby nolongin temennya si Tanisha. Dia bilang, Cece lebih sayang sama Tanisha ya, kenapa Cece sayangnya sama Tanisha doang, nggak sayang sama Dede, gitu dia bilang. Jadi saya bilang, Cece juga sayang sama Dede, kan buktinya nggak pernah balas kalau ditendang sama Dede. Justru Dede sekarang yang harus doain Cece. Cece kan sekarang kan masih hidup kan, cuma di surga. Saya bilang cuma nggak kelihatan aja. Jadi jangan lupa setiap malam sebelum tidur doain Cece, nanti pasti Chelsea ketemu lagi sama Cece. Tapi ntar kalau Chelsea-nya udah nenek-nenek, saya bilang. Gitu. Bapak, Ibu, kita masuk di segmen terakhir. Ada pesan nggak? Ada pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua, mungkin sekolah, mungkin para guru yang terlibat langsung dengan anak-anak yang dipercayakan orang tua kepada mereka, titipan ini. Selain dari titipan dari yang di atas pastinya, tapi titipan dari orang tua. Apa pesan yang ingin disampaikan? Mungkin ada hikmah yang bisa kita ambil dari musibah ini selain jalur hukum yang sudah ditempuh. Mungkin mulai dari Pak Asip dulu. Iya. Saya berharap dengan kasus kematian anak kami ini, orang tua harus lebih hati-hati milih sekolah. Apalagi sekolah-sekolah yang pengantar bahasa Inggris sekarang kan udah mulai menjamur kan, di mana-mana di seluruh Indonesia. Jadi orang tua mesti hati-hati dalam memilih sekolah, jangan terlalu bawa para marketing mereka kan. Tapi sekarang yang paling lakukan kalau dikatakan fasilitas dulu Pak. Orang tua biasanya memilih sekolah bukan melihat kurikulumnya dulu, bukan melihat siapa gurunya, tapi melihat gedungnya mewah, punya fasilitas olahraga yang lengkap, salah satunya dengan kolam renang, itu yang menjadi prioritas utama biasanya. Nah, jadi pesan Bapak adalah supaya jangan melihat itu sebagai acuan. Iya, buktinya anak kami mati kan di sekolah tersebut kan. Jadi buat pembelajaran orang tua supaya lebih hati-hati untuk memilih sekolah, track recordnya seperti apa. Terus ya memang kenyataannya secara gedung, secara fisik kan memang buat pengambilan keputusan. Jadi kalau sekarang harus memilih sekolah, yang paling utama menurut Pak Asip apa? Mungkin kita harus lihat track record sekolah tersebut. Sudah berapa tahun berdiri? Sebenarnya Global Sevilla juga dari 2002 juga udah berdiri kan. Baik. Tapi kita perlu tahu kan dari para alumni-alumni mereka itu seperti apa kan. Saya udah dari awal udah bilang ini sekolah kolam renang sepertinya dalam. Ini anak saya nggak bisa berenang waktu baru awal masuk. Ya. Oh tenang aja Pak, dijaga kok. Saya sampai 2 kali ngomong tenang aja kok, dijaga. Pas si Gaby-nya kelas 1, saya udah bilang sama guru olahraganya, tapi bukan guru olahraga yang sekarang. Miss tolong jagain anak saya nggak bisa berenang. Oh iya Pak, ini tapi kelas 2 terjadi pergantian guru olahraga. Nah kelas 3 kejadian itu pun kelas 3 itu kan ada perubahan kebijakan Bu, bahwa anak kelas 3 dianggap udah besar. Kalau tadi Bapak melihat bahwa yang pertama adalah track record dari sekolah, yang kedua kalau menurut anjuran
atau Mungkin advice kita dari harus sekarang ini kan kita nggak tahu status sekolah itu kan seperti apa. Mereka bisa aja ngomong bahwa sekolah ini internasional, tapi kan izin operasional mereka itu bisa aja kan nasional. Ya. Nah, sedangkan kontrol dari pemerintah itu, terutama suku dinas pendidikan itu kan harus ibarat kalau memang mereka sekolah internasional atau SPK, Satuan Perangkat Kerjasama, ya harusnya sekolah itu sesuai dengan izin operasional mereka. Kalau nasional ya mereka harus menetapkan misalnya kurikulum KTSP 2006. Ya. Kalau SPK, Satuan Perangkat Kerjasama, ya berarti memang mereka menerapkan kurikulum tersebut. Kalau sekolah internasional ya harus menerapkan kurikulum internasional. Ada yang kontrol. Ya. Kalau misalnya izinnya nasional, tapi ngaku-ngaku ke publik internasional. Ya. Nah, kontrol suku dinas kan seperti apa kan? Jadi mereka bisa comot-comot Ya. aja kurikulum. Track record, lalu Bapak masukkan untuk suku dinas pendidikan. Lalu yang ketiga mungkin untuk guru. Nah, saya tuh dari kecil selalu sampai hari ini saya selalu hormat sama guru saya. Karena bagi saya guru itu suatu pekerjaan yang mulia, profesi yang mulia. Nah, dengan kejadian anak saya ini, saya profesi guru itu jangan tercemar gitu kan. Hanya karena gurunya lalai menyebabkan anak saya meninggal. Datang pun sampai hari ini kan tidak minta maaf. Yeah. Dia harus tahu profesi seorang guru itu mulia. Dia harus tunjukkan integritas dia sebagai seorang guru. Apalagi sekolah. Sekolah itu lembaga yang mulia. Saya selalu menaruh hormat sampai hari ini terhadap alumni saya. Saya bangga dengan alumni sekolah saya, walaupun saya sekolah jauh dari kota besar. Ya. Saya bangga bahwa saya itu alumni dari sekolah Xaverius. Ya. Saya bangga karena lembaga pendidikan itu lembaga yang mulia. Jangan orang yang punya modal, punya uang, bangun sekolah hanya untuk kepentingan bisnis. Ya. Masih banyak kok peluang-peluang bisnis yang lain, nggak harus ke pendidikan. Kalau nggak tahu aturan main kurikulum sekolah atau apa, nggak usah bangun sekolah. Mendingan sumbang aja ke sekolah yang masih butuh bantuan. Nggak perlu bangun sekolah untuk kepentingan bisnis. Sekolah itu kan amanah. Kayak kami titipkan anak kami ke sekolah supaya dia kan diajarin. Berarti kan sekolah itu kan amanah. Kalau sekolah itu nggak amanah, bagaimana mau murid mau sekolah lagi kan? Ya, ya. Bu Vera, ada pesan yang ingin disampaikan untuk mungkin sekolah, keluarga, untuk siapapun yang mengalami hal yang sama, karena kita melihat kasus ini bukan kasus pertama kali yang terjadi. Iya. Kalau pesan saya kalau dari sisi sebagai orang tua, kualitas waktu kebersamaan bersama anak itu yang paling penting, karena itu merupakan kenangan indah yang dirajut dan tidak bisa terulang kembali. Apalagi masa tumbuh kembang anak-anak dari masih kecil itu sungguh sangat berharga sekali. Maka beruntungnya saya bersyukur saya selalu mengabadikan momen-momen saya bersama Gaby. Saya kan terjun langsung, saya mengikuti perkembangan tumbuh kembang Gaby dari kecil, dan saya punya banyak sekali memorinya tentang Gaby. Kita bisa ngelihat ya, setumpuk foto dan memori kenangan bersama Gaby. Dan mungkin kalau ingin pemirsa keluarga kepengen melihat bagaimana proses tumbuh kembang Gaby, bisa dilihat di Blogspot. Iya, bisa. Mungkin ya kita bisa tampilkan. Iya. Tapi yang paling krusial yang Ibu ingin sampaikan bahwa waktu itu tidak terulang lagi. Iya, betul. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Iya. Semua momen yang sudah kita bisa rajut bersama Gaby itu tidak akan terulang lagi. Iya. Dan ikatan batin itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Betul. Harapan untuk Chelsea? Harapan untuk Chelsea, semoga dia bisa pinter jaga diri lah ya. Makanya saya selalu kalau dropin dia sekolah, saya selalu buat tanda salib di dahinya.
Saya bilang, Tuhan tolong lindungin Chelsea. Saya pesen, Chelsea jangan lari-lari di tangga, terus nggak usah main-main prosotan, duduk manis aja. Jadi trauma nggak sih jadinya? Iya, jadi sekarang kalau ada acara field trip di sekolah, saya nggak pernah kasih jadi. Karena ya namanya kan kita udah punya pengalaman kayak gitu kan, jadi ya udahlah paling kalau berangkat ke sekolah belajar aja gitu. Tapi kalau di luar kegiatan itu nggak usah dulu lah. Ya, pesan untuk sekolah. Pesan untuk sekolah, Sekolah mungkin khususnya secara umum dan juga sekolah yang dulu yang Bapak Ibu percayakan, Gaby di sana. oh iya, untuk sekolah-sekolah, anak adalah harapan dan masa depan orang tua. Jadi kalau kita kalau dikasih kepercayaan untuk menjaga murid, tolong benar-benar dijaga. Dan kalau seandainya memang melakukan suatu kesalahan, berbesar hatilah untuk berani mempertanggungjawabkannya. Jadi berani minta maaf itu kan lebih baik. Minta maaf dan mengakui kesalahan. Setelah itu Pertanggungjawaban mungkin. pertanggungjawaban ya harus berani berbesar hati lah, karena kan dunia pendidikan dunia yang luhur. Jadi harus setiap agama kan juga mengajarkan bahwa kalau salah itu harus minta maaf, harus berani minta maaf dan berani bertanggung jawab. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara, Pak Asip, Ibu Vera, terima kasih banyak untuk waktu dan kehadirannya di Happy Parenting. Kami harap supaya jalur hukum yang ditempuh apapun itu bisa berjalan dengan lancar, dan salam sayang untuk Chelsea. Terima kasih. Baik, pemirsa setia Happy Parenting, sebelum kita tiba di penghujung acara, ada satu pertanyaan yang bisa Anda jawab seputar perbincangan dengan tema kita hari ini, keadilan bagi Gaby. Pertanyaannya adalah, mungkin nanti disebutkan oleh Ibu Vera, pertanyaan yang akan diberikan kepada pemirsa, silakan. Pertanyaannya, apa hobi favorit Gaby yang paling dia suka? Apa hobi yang paling disukai oleh Gaby? Jawabannya dapat dikirimkan melalui akun Instagram kami @official_hpnt dan Twitter @official_hpnt dengan cara memberi komen pada postingan poster dengan tema hari ini, keadilan untuk Gaby. Bagi Anda yang bisa menjawabnya dengan tepat dan cepat, satu voucher membership dari Goals Gym Indonesia akan menanti Anda dengan nilai 6 juta rupiah selama 12 bulan. Dan juga terima kasih kepada Pristine yang sudah mensponsori acara kita. Pada hari ini, minum Pristine Detox setiap hari. Dan juga Goals Gym, Stronger with Goals. Dan sebelum berpisah, simak tips Happy Parenting dari saya berikut ini. Saat ketidakadilan ditindas oleh Sunu Purnama, ketika ada ketidakadilan terjadi dan akan selalu ada, semakin merajalela ketika kita tahu, tapi kita diam saja dan seakan menutup mata. Maka di saat itulah kita ikut terlibat dalam kejahatan yang ada. Ketika ada yang berjuang menghancurkan tirani yang menyelewengkan jabatan demi kenyamanan, maka mereka yang bijak akan membela dan bersuara. Saat ini diam bukanlah emas berharga, namun hanyalah bawaan rasa tidak peduli yang ada. Namun kebenaran dan keadilan tidak bisa dibelenggu. Inilah saatnya mereka yang mempunyai hati bersuara. Keadilan bagi Gaby terus kita perjuangkan. Rest in peace, Bibi. Saya Novita Tandri, Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Tandri, Ibu Vera Yantitio dan Pak Asip undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.